Oke Bang Sunan, mungkin bisa diceritain sebenarnya hari ini agendanya Kang Ferry Irawan ingin memberikan atau membeberkan perihal pencemaran nama baik dan yang dirugikan pokoknya Kang Ferry. Ya, jadi hari ini kami selaku tim kuasa hukum Mas Ferry Irawan ingin menyampaikan, ya, membuka fakta yang sebenarnya terjadi, di mana opini-opini yang berkembang atau opini yang dibangun oleh pihak-pihak yang bisa dikatakan adalah tidak berdasar, hari ini kami akan buka. Tentunya kita ketahui bahwa peristiwa Januari 2023 itu di mana klien kami, ya, dituduhkan adalah seorang suami yang pelaku KDRT berat, ya, yang dimana nanti akan kita bahas juga mengenai putusan hukum, ya, yang sudah inkrah, apakah masuk kategori yang bisa dikatakan KDRT berat. Lalu kedua, ini juga sangat penting bahwa seorang Ferry Irawan dikatakan tidak memberikan nafkah terhadap istrinya. Bahkan diolok-olok seolah-olah Ferry Irawan ini adalah laki-laki yang tidak berpenghasilan, laki-laki yang hanya bisa minta uang pulsa, uang buat naik Grab, ya, seperti yang saya lihat di video dan kita ketahui semua, ada seorang oknum advokat tua yang menyatakan demikian terhadap klien kami. Maka hari ini kami dengan segala bukti pastinya akan menyampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh orang tersebut itu sama sekali tidak benar. Makanya saya juga menghimbau untuk orang, ya, atau oknum advokat tua yang katanya sudah puluhan tahun jadi pengacara, harusnya kalau sebelum tampil, ya, pansos di media itu diteliti dulu. Apa sih kata kliennya? Mana buktinya? Seperti dari awal saya sudah sampaikan ke Mas Ferry sebelum saya pegang perkaranya. Mas Ferry punya bukti apa? Orang di luar bilang Mas Ferry nggak beri nafkah, Mas Ferry laki-laki yang tidak bermodal. Punya buktinya apa? Lalu Mas Ferry sampaikan ke saya, ini bro buktinya. Setelah saya lihat buktinya baru, ya. Dan mungkin saja kenapa hari ini begitu penting kami rasa untuk pemulihan nama baik Mas Ferry, karena sampai detik ini masyarakat mungkin saja, ya, masih terpengaruh dengan opini-opini publik yang dibangun oleh pihak mereka kemarin. Ya, maka hari ini betul-betul saya, Mas Ferry dan Bang Nahak akan menyajikan fakta, bukan katanya, tapi fakta. Seorang pengacara tuh harus bicaranya fakta, jangan bicara katanya atau kata klien saya atau membangun opini publik. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama, kita mau membahas masalah ada, ya, opini yang terbentuk Mas Ferry ini tidak memberikan nafkah atau istilahnya laki-laki yang tidak berpenghasilan. Perlu diketahui kami memiliki bukti rekam digital yang valid, tentunya berkaitan dengan perbankan, ya. Nanti Mas Ferry bisa sampaikan bahwa sebelum mereka menikah, ya, sebelum mereka berdua menikah, Mas Ferry sudah memberikan, ya, hasil daripada apa Mas waktu itu? Syutingnya, ya. Jadi sebelum menikah saja Mas Ferry sudah memberikan istilahnya apa tuh, jasa, ya, pendapatan yang didapat oleh Mas Ferry untuk calon, ya, waktu itu calon, ya, calon istrinya. Mungkin Mas Ferry bisa jelaskan, ya. Kebetulan waktu itu saya habis syuting sama salah satu band ke Bali itu kan. Gede dikit Bang suaranya. Alhamdulillah ya, semua pendapatan saya berikan pada calon saya waktu itu.
Itu hasil syutingnya. Episode atau gimana mas? Kenapa? Episode atau episode? Iya ini episode. Berikutnya juga di sini ya, kita menyajikan bukti bahwa ada perjanjian kerjasama nih antara sebuah PT dan Ferry Irawan Kusuma ya, terkait dengan promosi ya mas ya. Selasa 12 Juli 2022, yang dimana di surat perjanjian kerjasama ini diatur dalam pasal 3 biaya kerjasama. Para pihak sepakat bahwa untuk kegiatan pemasaran media sosial yang dimaksud dalam perjanjian ini, pihak pertama akan membayarkan, pihak pertama si PT ya, pihak pertama itu PT, pihak pertama akan membayarkan jasa kepada pihak kedua, dalam hal ini Mas Ferry Irawan, senilai 60 juta rupiah sebagai imbalan jasa ya. Imbalan jasa akan dibayarkan pihak pertama kepada pihak kedua dengan termin pembayaran sebagai berikut. A. Pembayaran tahap pertama sebesar 30 juta rupiah pada saat perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak. Ya. B. Pelunasan sebesar 30 juta rupiah akan dibayarkan setelah postingan ke-30 yang dibuktikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Jadi total ada 60 juta ya, hasil daripada kerjasamanya Mas Ferry dengan salah satu perusahaan, yang dimana pembayaran imbalan jasa akan ditransfer oleh pihak pertama ke pihak kedua melalui rekening ya, melalui rekening Bank Mandiri atas nama Vena Melinda ya. Mungkin Mas bisa kasih lihat. Berarti bukan ke rekening Mas Ferry Irawan ya Pak? Jadi ya, kalau ada oknum pengacara tua yang bilang Mas Ferry ini minta duit Grab, minta duit pulsa, atau minta duit jajan, ya memang semua hasil yang didapat oleh hasil kerja keringatnya Mas Ferry masuk ke rekening istrinya. Kalau saya rasa wajar. Saya pun juga suka minta sama istri saya. Apakah itu berarti saya laki-laki mau kondo? Apakah itu berarti saya laki-laki tidak berpenghasilan? Ya. Jadi sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh advokat tersebut tidak beritikat baik. Ya. Hak imunitas seorang advokat itu ketika seorang advokat menangani perkara dan menjalankannya dengan itikat baik. Itikat baik itu seperti bagaimana? Meneliti dulu apa sih yang akan disampaikan ke publik supaya tidak dibilang pencemaran nama baik terhadap orang yang disangkakan. Yaitu teliti dulu punya bukti apa. Kalau kliennya bilang saya nggak dikasih nafkah atau laki-laki itu tidak bekerja apa tidak berpenghasilan, lihat dulu alat buktinya. Lu punya bukti apa? Coba mana sini gue lihat. Jangan membangun opini publik seolah-olah seakan-akan Ferry Irawan ini laki-laki yang mau kondo, laki-laki yang tukang minta-minta, laki-laki yang tidak bisa memberikan nafas pada istrinya, gitu. Ini kan kasihan. Makanya hari ini sangat penting untuk mengklarifikasi, untuk menjelaskan ya kepada publik yang sudah saja atau mungkin saja masih berpikiran negatif, berpikiran buruk sangka terhadap Mas Ferry. Ini laki-laki tukang KDRT, laki-laki nggak ada penghasilan, laki-laki tukang minta-minta. Gitu loh ya. Jadi tadi ada berapa? Ada 2 ya. Masih banyak ini. Ini yang mana nih? Ini 7 sama 60 juta ya? Iya, 50 juta. 7 juta sama 60 juta. Ini yang sama. Jadi tadi udah ditransfernya ke sini. Nah, ini yang transfer. Ya. Dan ini sangat betul-betul bukti ini ya, alat bukti transfer ini mematahkan dari semua ucapan advokat ya. Advokat tersebut bahwa
dia mengatakan, banyak loh, rekam digitalnya banyak, dia menyatakan bahwa Ferry Irawan sudah tidak memberikan nafkah kepada istrinya sudah 3 bulan. Silahkan dilihat, mungkin di Google, di rekam digital masih ada. Advokat tersebut menyatakan bahwa Ferry Irawan sudah tidak memberikan nafkah 5 bulan, lalu diralat oleh kliennya 3 bulan, Bang. Ini faktanya. Ini faktanya bahwa apa yang dikatakan oleh advokat tersebut tidak benar. Kanan bang. Ke atas bang, ke atas bang, ke atas. Bang ke kanan bang. Ya. Tambah, tambah. Bang, sambil dijelaskan bang, itu kan bukti transfer bang. Ya, bukti transfer biar Itu per bulan apa? biar langsung Mas Ferry bisa jelasin. Ini per bulan Januari. Januari 2023. Di saat mereka sedang berkoar-koar karena ada satu peristiwa dugaan KDRT. Faktanya Mas Ferry masih mentransfer, ya, masih memberikan nafkah sebagai suami kepada istrinya. Itu sudah ada kejadian persoalan ya, Mas. Ya. Jadi siapa bilang, ya, siapa itu yang ngomong tidak berdasar bahwa klien kami sudah 3 bulan tidak memberikan nafkah. Ini kita bicara fakta dan data, bukan bicara katanya, bukan bicara omong-omong atau membangun opini. Ya, kita bicara fakta. Ini apa? 16. Ya, 16. Kan kejadian kejadian itu Januari ya, Januari 2023. Ini tanggal 16 bulan 12 ya. Coba dilihat. Dicocok. 16. Iya. Ya, artinya ini satu lagi bukti bahwa apa yang dikatakan 3 bulan tidak memberikan nafkah, ya, dapat kita patahkan secara bukti. Bahwa tanggal berapa? 16. Tanggal 16 Desember 2022 klien kami masih memberikan nafkah kepada istrinya. Gitu loh ya. Jadi memang kami ingin memberikan informasi sesuai dengan data, dengan fakta, bukan memberikan informasi yang kami bilang informasi sesat dan cenderung bertendensi fitnah karena tidak bisa dibuktikan. Ingat sekali lagi saya bilang ya, advokat mau tua mau muda, undang-undang advokat ketika bekerja dengan itikat baik. Kalau seorang advokat bekerja membela kliennya, menjatuhkan lawan daripada kliennya tanpa dasar, ya, tanpa alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, namanya apa? Namanya advokat itu sedang menjalankan kuasanya dengan itikat yang tidak baik. Ketika itikat itu tidak baik, kita bisa buktikan, maka hak imunitas dari seorang advokat itu luntur seketika. Ya. Oke, bulan 12 ya. Ini bang. Kanan bang, kanan. Atas bang, atas bang. Kanan bang. Lu jangan kayak gitu bang. Mana lagi Mas? Coba Mas dari sajikan yang belum kita. Kanan bang. Ini yang Kan Mas hanya mengklarifikasi sesuai dengan data, tidak lebih tidak kurang. kalau ini Boleh gedein lagi mas suaranya. honorer selama kita syuting jadi bintang tamu. Ke atas boleh bang, ke atas ke kiri. Sini. Jangan gue yang tahan. Jadi zoom dulu. Bentar, tahan. Aman mas. Tapi tahan ya. Jangan bilang aman dulu, sebentar kamera dulu. Ntar dulu tengah dulu. Tangan kiri, tangan kiri. Nah, sebentar. Biar kita zoom dulu sebentar. Ambil detailnya. Kanan bang. Ini data-data yang rekam digitalnya jelas, ya. Yang kami anggap ini adalah alat bukti fakta
yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini betul-betul bahwa klien penghasilan, memiliki pekerjaan dan memberikan nafkah kepada istrinya. Tidak pantas ya, tidak pantas seorang advokat menyampaikan ya istilahnya suami daripada kliennya, ya merendahkan suami daripada kliennya yang katanya nggak punya duit, minta-minta ini itu. Ini kalau kita kalkulasi ya, kita akumulasi selama mereka menikah sudah jelas ratusan juta, ya sudah jelas ratusan juta. Tadi ada 60, ini berapa? 50. Ini baru DP ya. Artinya sangat disayangkan ya kalau ada seorang advokat yang mengaku jam terbangnya sudah puluhan tahun tapi nggak cukup ya. Kalau saya kan dari awal sih bilang, saya sebenarnya lebih memilih untuk diam. Jadi saya sekarang tidak lagi berani untuk bicara kalau tidak ada fakta. Ya. Makanya apapun itu selalu saya bicara dengan orang-orang memang yang peduli sama saya tanpa mempunyai tendensi apapun. Seperti Bang Sinan, Bang Nahak ini, ya alhamdulillah karena saya itu bukan berteman, bukan bersahabat, tapi bersaudara sama beliau-beliau di sini. Jadi kadang ya mereka yang lebih punya pandangan lain lah. Ya. Ya, jadi perlu kami luruskan bahwa tadi Bang Suna sudah menyampaikan klarifikasi Bang Ferry bahwa tuduhan selama ini terhadap klien kami, Mas Ferry, itu adalah tidak benar dan tidak berdasar. Karena faktanya kami sudah sampaikan. Biar publik menilai bahwa Mas Ferry tidak seperti yang dituduhkan. Ya. Bahwa dia tidak punya penghasilan, dia tidak punya kerja, dia mau pondok dan lain sebagainya. Kami sudah bantah dan kami bantah dengan alat bukti yang jelas. Ya, itu nomor satu. Yang kedua bahwa semua pernyataan-pernyataan yang tidak benar tersebut artinya di pengacara senior tersebut mendapatkan informasi dari kliennya kan? Ya. Artinya bahwa kliennya itu telah berbohong. Kebohongan publik itu bisa dipidana. Ya, karena sangat mencemarkan nama baik klien kami, merendahkan harkat dan martabat. Iya, betul. Bagaimana seorang laki-laki seolah-olah dituduh bahwa tidak ada pekerjaan, kemana-mana minta duit, seorang kayak pengemis begitu. Padahal ada